Untuk ibadah kita siang hari ini akan dilayani oleh pembicara kita, yaitu Bapak Pierre Roland Christie. Dengan tema kita minggu ini diangkat dari Daniel 11 ayat 32b, yaitu Deeper Stronger. Bapak Ibu, untuk ground rules kita selama ibadah, seperti yang tadi sudah ditampilkan, mohon agar kita menonaktifkan mikrofon dan kamera selama ibadah, kecuali yang bertugas. Lalu kita dapat fokus dan meninggalkan sejenak aktivitas lain. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan doa pembuka yang saya pimpin sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu hingga pada siang hari ini kami boleh sehat. Di-unmute, Betsy. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami mau bersatu hati Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Engkau berkati Tuhan acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah hati dan pikiran kami Tuhan hanya fokus ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Tuhan, kami mau tutup bungkus untuk semua kuasa-kuasa yang akan mengganggu ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut ibadah siang hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat hati kita dan suara kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pembukaan Kunaikan Syukurku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti
on bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ya, puji Tuhan untuk lagunya. Bapak Ibu, untuk warta jemaat siang hari ini, sebagai berikut. Yang pertama, diinformasikan tema kita, tema ibadah kita bulan Januari 2022, yaitu Deeper Stronger, yang diangkat dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan sejenak. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Next. Untuk pelayan ibadah kita siang hari ini akan dipimpin oleh saya sendiri dengan pendoa syafaat Bapak Supriyono. Media adalah Ibu Angelina Catherine. Next. Selama WFH akan dilakukan ibadah online yang dilayani secara bergantian oleh Bakor Umkris Kantor Pusat dan Bakor Umkris Anak Perusahaan, unit operasi atau region. Dan bagi Bakor Umkris Anak Perusahaan, unit operasi atau region yang rindu untuk melayani ibadah online, silakan dapat menghubungi seksi ibadah Bakor Umkris Kantor Pusat, yaitu Ibu Yuli dan Kak Mona. Dari seksi diakonia, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan, dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Umkris Peduli dengan nomor rekening yang tertera di layar. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat menghubungi Saudara Deo dan Saudari Monica. Sobat Bakor Umkris, baik pekerja maupun mitra kerja, mari kita ikut bergabung lewat Gloria Patra Choir untuk memuji nyanyian dimanapun kamu berada. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Nando. Juga Bapak Ibu sekalian, sobat dapat bergabung juga dengan tim musik jika mempunyai talenta musik untuk melayani Tuhan bersama dalam paduan suara Gloria Patra dan ibadah online setiap hari Jumat. Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini adalah ibadah kita spesial dan akan dilakukan sharing kesaksian Bakor Umkris Pertamina Pusat, Bapak Gatot Ciandar. Kepada Bapak Gatot, saya persilahkan Pak untuk waktunya. Ya. Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Pak, jelas. Oke, makasih Bapak Besi atas kesempatannya, juga kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, di awal tahun yang baru ini di 2022, izinkan walaupun sudah lewat, tapi izinkan saya juga atas nama Bakor Umkris Pertamina di kantor pusat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita di tahun yang baru ini. Dan dalam kesempatan ini, walaupun di sini ditulis sharing, tetapi mungkin apa yang akan
coba saya sampaikan bisa jadi menjadi satu sharing ataupun kesaksian kita bersama sebetulnya, bahwa setiap dari kita yang saat ini boleh ada masuk di dalam tahun 2022 ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena Tuhan sudah izinkan kita untuk boleh memasuki di tahun yang baru. Dan tentunya dengan berbagai hal yang kita sudah alami di sepanjang tahun 2021, itu merupakan satu hal yang mungkin banyak di antara kita yang sudah mengalami berbagai hal, baik itu suka maupun duka, tapi kita semua diminta untuk boleh percaya dan selalu diajak untuk mengucap syukur atas segala hal apa yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2021, di mana kita sama-sama tahu bahwa masa pandemi yang sudah berjalan sekitar 2 tahun, kita berada di tengah-tengahnya, dan bila sampai dengan hari ini kita masih boleh diberi kesehatan bersama keluarga, boleh berkumpul, boleh bersama, bersekutu bersama, itu suatu hal yang luar biasa yang saya pikir secara pribadi itu merupakan suatu ungkapan yang patut selalu kita tujukan kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita selalu juga diminta di dalam Injil dikatakan juga mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itu. Baik, dalam konteks komunitas Bakor Umpris, saya juga ingin menyampaikan bahwa di sepanjang tahun 2021 dengan berbagai hal kegiatan yang sudah berjalan, secara pribadi saya juga meyakini bahwa Tuhan tidak lepas tangan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan di Bakor Umpris, baik itu di tingkat pusat, unit, region maupun anak perusahaan, dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan. Juga dalam hal ini saya bersyukur juga bahwa dari komunitas pekerja Kristiani yang ada di Pertamina, banyak juga yang merasa terpanggil untuk dengan setia mau ambil bagian di dalam pelayanan di dalam komunitas Bakor Umpris ini. Dan itu merupakan suatu tanda atau hal yang positif juga yang kiranya Tuhan boleh tunjukkan bahwa setiap dari yang sekiranya tergerak untuk mau ambil bagian di dalam kegiatan Bakor Umpris, kita harus percaya juga bahwa itu adalah suatu panggilan yang tentunya menjadi suatu hal yang baik buat kita maupun juga buat perusahaan maupun juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sepanjang tahun 2021, seperti yang kita jalani saat ini, bahwa di sepanjang setiap hari Jumat kita boleh memulai kegiatan ibadah online secara live streaming seperti ini. Dalam kondisi masa pandemi ini merupakan suatu hal juga yang tidak pernah terpikir sebelumnya, bahwa melalui kegiatan bersekutu seperti ini tanpa batasan ruang dan waktu merupakan satu hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi dengan kita mengalami hal ini menjadi suatu hal yang kita boleh menjangkau lebih luas lagi dan lebih besar lagi di dalam komunitas yang kita harapkan bisa secara rutin untuk bisa saling mendoakan satu sama lain. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, terutama yang rutin adalah kita hampir setiap minggu dilakukan itu, dan saya percaya bahwa bila tanpa penyertaan Tuhan, semua yang telah dengan setia mengambil bagian baik dari sesi ibadah, infoko maupun semua dari pengurus Bakor Umpris yang ada, juga demikian Bapak Ibu yang dengan setia mau juga hadir ikut serta untuk saling bersekutu, itu merupakan satu hal yang patut juga kita syukuri tentunya di dalam hal ini. Di sepanjang tahun 2021 juga banyak kegiatan juga di luar dari ibadah rutin. Kita juga sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti ibadah keluarga, peringatan hari besar nasional seperti ibadah kemerdekaan, dan juga kita sudah pernah juga mengadakan 2 kali doa bersama yang difasilitasi oleh Corporate Secretary Pertamina untuk mendoakan di masa-masa pandemi dan juga untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun Pertamina yang ke-64 lalu. Selain itu juga di April yang lalu kita juga sudah mengadakan ibadah dan perayaan Paskah, lalu di 26 Desember yang lalu kita juga sudah mengadakan perayaan Natal, yang semuanya sudah boleh berjalan juga tentunya atas izin dan kehendak Tuhan, dan semua yang boleh ambil bagian kiranya boleh membawa satu sukacita dan boleh menyenangkan hati Tuhan tentunya di dalam hal ini, karena itulah yang menjadi tujuan pelayanan kita,
karena biarlah nama Tuhan yang makin dibesarkan, dan biarkan kita semakin kecil, tapi nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Di luar dari kegiatan-kegiatan rutin itu juga, dalam kesempatan ini saya juga izinkan untuk menyampaikan juga bahwa sepanjang tahun 2021 juga telah dilakukan beberapa kegiatan diakonia tentunya, yang kita juga tentunya di masa-masa seperti saat ini tidak terlepas bahwa identitas kita sebagai orang Kristiani adalah untuk juga mau peduli tentunya dalam hal ini, dan itu juga salah satu wujud dari kegiatan Bakor Kris yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Kita sudah menyalurkan berbagai aktivitas kegiatan diakonia seperti penyaluran dalam program beasiswa, lalu juga bantuan bencana COVID dan juga bencana alam, dan juga bantuan atau donasi bagi lembaga, yayasan ataupun gereja yang memang membutuhkan. Dan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2021 itu juga telah kami sampaikan pada saat perayaan Natal yang lalu. Kami ucapkan syukur dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dengan setia bahwa di setiap kesempatan ibadah hari Jumat ini juga dengan murah hati mau menyisihkan sebagian dari apa yang Bapak Ibu terima melalui rekening Bakor Kris Peduli, dan itu yang kami kelola bersama di dalam lingkup pengurus untuk sama-sama kita boleh menyalurkan seperti apa yang diharapkan agar semua apa yang menjadi tujuan dari intensi Bapak Ibu di dalam ambil bagian di dalam kegiatan diakonia, biarlah kami juga sebagai pengurus menjadi satu hal yang tugas kita bersama untuk bisa menyalurkan agar semuanya boleh dilakukan secara tepat sasaran dan juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semuanya, tentunya seperti itu. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang pengurus Bakor Kris yang ada di pusat, di unit, region, maupun anak perusahaan yang sudah ikut ambil bagian di dalam setiap kegiatan yang ada. Dan mari kita bersama melangkah di tahun 2022 ini untuk kita boleh melakukan hal yang baik dan bahkan lebih baik lagi, untuk kita saling melayani satu sama lain, kita saling peduli satu sama lain, untuk kita selalu sering meluangkan waktu untuk bersekutu bersama, karena wadah Bakor Kris ini adalah salah satu wadah yang juga boleh disediakan oleh perusahaan. Dan kita sebagai pekerja komunitas Kristiani yang ada, kiranya boleh memanfaatkan sarana yang ada ini untuk kita boleh saling mendoakan satu sama lain. Dan karena kita sebagai pekerja Kristiani yang ada ditempatkan di Pertamina, sudah selayaknya juga bahwa kita dengan setia diminta untuk selalu mendoakan perusahaan kita Pertamina untuk agar Pertamina selalu boleh survive di tengah situasi tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Dan juga kiranya kita boleh menjadi panjangan tangan Tuhan dimanapun kita ditempatkan, menjadi garam dan terang dengan tentunya taat dan setia, selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan tentunya di dalam setiap tugas dan pekerjaan kita dalam hal ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin sedikit menyampaikan juga bahwa mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang kadang-kadang kalau terpanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan, seringkali berpikir 2-3 kali, atau bahkan berpikir nanti saja deh, atau dan sebagainya. Tapi wadah Bakor Kris ini kalau bagi saya sebenarnya suatu hal yang kesempatan untuk kita ambil bagian di dalamnya, karena bagi saya sendiri secara pribadi merupakan suatu bagian dari ungkapan rasa syukur atas apa yang telah Tuhan berikan, kasih Tuhan yang telah berikan bagi saya khususnya dalam hal ini. Karena kalau bagi saya mungkin salah satu ayat favoritnya adalah mungkin dari Injil Yohanes ya, kalau saya tidak mengutipnya secara utuh, tapi kalau kita sama-sama tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah, tentunya kasih Allah kepada siapa, yang mungkin bagi saya, bagi kita semua, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus bagi kita, sehingga barang siapa yang percaya itu tidak akan binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kalau bagi saya sebetulnya dengan Tuhan sudah mengizinkan saya untuk mengenal Kristus, itu suatu hal yang sudah luar biasa. Karena janji Allah adalah kita tidak akan pernah binasa dan akan beroleh hidup kekal. Dan itu adalah menjadi suatu ultimate goal dari tujuan hidup kita sebetulnya di dunia ini. Lalu bagaimana menerjemahkannya, tentunya dengan tidak hanya cukup dengan percaya saja, tetapi juga kita harus melakukan suatu hal-hal, tindakan nyata, yang kita boleh lakukan untuk saling
peduli satu sama lain, dan salah satunya sebetulnya wadah Bakonfres ini menjadi satu hal yang bisa kita gunakan bersama untuk kita boleh saling melayani satu sama lain, dan juga untuk saling menguatkan satu sama lain, agar apa yang menjadi kerinduan kita masing-masing untuk boleh mendapatkan apa yang menjadi janji keselamatan dari Tuhan itu boleh diwujud nyatakan. Saya pikir itu yang mungkin dapat disampaikan, dan sekali lagi semoga sepanjang tahun 2022 ini Tuhan boleh menyertai setiap rencana dan kehendak baik kita, setiap apa yang menjadi panggilan tugas pelayanan kita, baik di Bakonfres maupun di manapun Bapak Ibu terpanggil untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan, ambillah kesempatan itu, karena itulah menjadi satu hal yang saya yakin itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi, selamat menjalani masa-masa di tahun 2022. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berkat dan rahmat Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek di dalam yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana baik atas kehidupan kita di masa ini, masa kini maupun di masa yang akan datang. Kesempatan ini terima kasih juga bahwa di dalam ibadah perdana ini telah hadir Bapak Pierre yang nanti akan membawakan firman Tuhan, dan semoga kita semua boleh mendengarkannya, dan di mana temanya adalah mengenai Daniel, yang kita sama-sama tahu bahwa dalam keberadaan Daniel dengan berbagai hal, Daniel sendiri pernah berada dalam posisi untuk dipojokkan, lalu diberikan suatu kondisi di mana dia harus masuk di dalam suatu gua yang dihadapkan dengan singa di situ, tetapi akhirnya dia boleh diselamatkan karena dia kenal akan Allah dan percaya akan Allah. Itulah yang menjadi panggilan kita, bahwa apapun kondisi yang kita hadapi, selama kita memegang teguh dan mengutamakan dan selalu mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita semua pasti akan diberikan satu janji keselamatan yang Tuhan selalu berikan bagi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, dan semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita selalu bersama keluarga, dan juga untuk perusahaan kita, juga bangsa dan negara kita. Terima kasih, shalom, dan selamat siang. Selamat melanjutkan untuk mengikuti ibadah selanjutnya. Terima kasih. Puji Tuhan, Pak Gatot. Terima kasih untuk kesaksian hidupnya. Terus terang nih Pak Gatot, saya juga agak tersentil nih dengan kesaksiannya Pak. Khusus untuk ibadah siang hari ini. Saya diminta mendadak untuk jadi WL, tadinya berpikir 2-3 kali juga Pak, gitu kan. Karena yang lain tidak ada, tapi Tuhan ingatkan lagi bahwa tadi Pak Gatot sampaikan adalah bentuk ungkapan syukur untuk melayani Tuhan, karena kita sudah terlebih lagi menerima yang terlalu besar kebaikannya. Tetapi bagi saya ada satu lagi nih Pak Gatot, yaitu it's an honor, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Dia, Bapa yang besar, untuk kita bisa sembah siang hari ini. Terima kasih Pak Gatot. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadah kita siang hari ini. Kita akan menyanyi untuk pengantar firman Tuhan. Kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu Yesus Kau Sungguh Baik. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku sanggup puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk multimedia yang sudah menampilkan lagunya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan berikut profil singkat pembicara kita siang hari ini. Kita akan dilayani oleh Bapak Pierre Roland Christy. Mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah mengenal beliau ya, sebagai aktor. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Jakarta, 14 April 1979. Pekerjaan sebagai aktor dan pengkhotbah. Status beliau adalah menikah dengan istri Ibu Bonita Adela Wijaya. Dan puji Tuhan sudah dikaruniai dengan 3 orang anak, yaitu Olivier, Ezekiel, dan Efrata.
kepada Bapak Pierre. Saya persilahkan waktunya, Pak, untuk pemberitaan firman Tuhan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi, Shalom. siang. Sekali lagi terima kasih pertama-tama untuk Bakor Kris dari Pertamina. Terima kasih buat kesempatannya nih. Aku suka cita sekali kalau kita bisa ketemu dan mungkin nggak terlambat juga buat say hi sama semua dan juga ucapkan selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan kasih kita sukacita yang baru nih di tahun yang baru ini dan bahkan juga membuat kita semakin kuat melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu saya hari ini nggak datang sendirian juga ya. Selain ada Anda gitu, juga saya ngeliat tadi ada teman-teman juga dari BIC Makau. Saya juga mau sapa mereka dari BIC Makau karena saat ini posisi saya ada di Makau dan saya juga menggembalai di satu gereja yaitu Bethany International Church Makau. Mungkin saya just want to say hi to everyone. Saya percaya bahwa kita disatukan di tempat ini semua karena kita semua punya iman yang sama. Dan bukan hanya itu saja, karena kita percaya bahwa Tuhan mau lakukan satu pekerjaan yang besar buat kita semua. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita yuk sebelum kita masuk di dalam doa kita dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa dulu yuk. Kita satukan hati kita saat ini. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan terutama dari semua adalah kami mengucap syukur kalau Tuhan saat ini Tuhan di dalam tahun yang baru kami bisa berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kami dapat berkumpul dari bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan kiranya hadirat-Mu nyata atas kami semua. Tuhan urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga di dalam hari ini Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan terlebih dari semua adalah di rumah-rumah kami Tuhan, walaupun secara online, walaupun juga kami terpisah jarak, tapi tidak ada satupun juga yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus mau bekerja atas kami semua, urapi kami semua, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan pakai kami semua Tuhan supaya dapat menangkap isi hati-Mu pada hari ini, di tahun yang baru, tahun yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Saudara, saya mau katakan dulu shalom sama kita semua. Wah, terima kasih nih untuk tim Infocom dari Bakor Kris dari Pertamina ya. Untuk Kalisa Octavia, bahkan juga semua tim yang udah siapin. Dan bahkan juga kasih saya kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan loh. Benar nggak saudara? Nggak ada yang kebetulan. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Dan Anda pun, bahkan saya pun juga semua ada di great plan of God. Tadi ya sudah disampaikan sedikit oleh Pak Gatot. Begitu dahsyat dari mulai kisahnya Daniel. Komplit nih Pak tadi. Kisahnya Daniel, bahkan perjalanan, bahkan sampai namanya tantangan untuk melayani. Wow, saya rasa ini udah kayak KKR Pak ya. Kalau itu udah ada tantangan, udah ada firman Tuhan, komplit semuanya. Dan semua kembali kepada kita. Apa respon Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Dan hari ini saya punya tugas untuk bisa berbagi dan sebuah kehormatan seperti tadi dikatakan oleh Kak Betsy juga, sebuah kehormatan bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini yuk. Hari ini saya akan berbagi sama Anda tentang deeper, stronger. Kalau Anda bisa lihat di screen Anda secara langsung, saya mau bicara tentang bagaimana kehidupan kita itu harus bisa berakar, bertumbuh, berbuah menjadi lebat dan menjadi kuat. Katakan amin. Saudara, Anda nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena saya percaya Anda punya Allah yang luar biasa. Justru dari setiap kekurangan kita hari ini, kita punya Allah yang memampukan kita melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya Anda bisa bekerja di Pertamina, walaupun harus offline mungkin, beberapa kadang-kadang bisa online lagi, offline lagi. Tetapi saya percaya walaupun ada online, offline, tetap dimanapun Anda berada, Anda tetap bekerja dengan baik karena Anda adalah orang yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, mungkin beberapa dari yang ibu-ibu tadi udah disampaikan sama Kak Betsy yang ada di rumah sambil jaga anak kali Kak katanya. Mungkin sambil repot ya ke kanan kiri sama anak-anak yang nggak masalah. No problem, we can hear the word of God. Saya cuma punya waktu 30 minutes. I will go so fast with you guys, okay? So first of all, saya mau sampaikan kepada kita semua, saya datang hari ini memang selama 11 tahun ini Tuhan percayakan kepada saya untuk mengembalai sebuah gereja.
Nama gerejanya adalah Bethany International Church atau bisa disingkat dengan Big Mac. Ya, Big Mac ini bukan satu produk hamburger ya saudara ya. Kalau Anda suka makan burger, mungkin rasanya langsung kebayang, wah jadi lapar nih Pastor Pierre. No, Big Mac ini adalah sebuah gereja dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu Bethany International Church. Dan kami start perjalanan kami selama 11 tahun ini. Kami melihat bagaimana Tuhan itu memanggil banyak orang-orang. Kami mulai melayani bersama dengan istri, saya dan istri, kami mulai hanya dari sebuah menara doa. Ya benar saudara, menara doa. Kami datang, Tuhan kasih hati kepada kami yang berbicara tentang recycle place for all nation. Tempat daur ulang bagi segala bangsa. Waktu kami dapat message ini, kami dapat visi ini, memang waktu kami kembali ke Makau, karena istri saya besar di Makau, kami tinggal di sini dan kami mulai berdoa dan Tuhan kasih visi. Tuhan berbicara. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, di awal tahun ini Tuhan pasti berbicara sama Anda. Tuhan pasti bicara sama saya. Tuhan pasti bicara sama kita semua dengan caranya Tuhan. Itulah sulitnya seringkali kita nggak mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Tapi saya percaya setiap rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika hari ini engkau mendengar firman-Nya, ketika hari ini engkau mendengar message-nya, ketika hari ini engkau mendengar bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam hidupmu, justru engkau harus bisa meresponi dan katakan amin. Anda boleh tulis kok di kolom chat amin saudara. Kita sama-sama katakan haleluya, amin. Tulis di kolom chat Anda. Walaupun kita go digital, tapi kita tidak akan mengurangi kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Lewat digital juga bisa nyembah Tuhan loh. Kalau dulu kan orang bilangnya kan, ayo kita bersorak-sorai. Sekarang nggak kedengeran suaranya saudara. Jadi cuma kasih jempol. Nyembah Tuhan kasih jempol, angkat tangan. Well yes. Dan tempat di saat kami ini melayani ini, kami mulai dari menara doa sampai akhirnya menjadi sebuah gereja. Saudara, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Begitu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Yang pertama bergabung dan sampai hari ini yang masih setia saya lihat adalah begitu banyak yang namanya pekerja migran Indonesia atau PMI. Mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga di Makau, di Hong Kong dan sekitarnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di hadapan Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan mengupgrade diri mereka ketika mereka berakar. Saya melihat bagaimana mereka menjadi wanita-wanita yang super. Ketika apa? Ketika mereka kuat dan getting more stronger inside of God. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan memperbesar kapasitas mereka sehingga mereka di-upgrade menjadi pribadi yang berbeda dari mereka sebelumnya. Dan hari ini bukan hanya kita dikirimkan orang anak-anak yang bekerja sebagai PMI, tetapi juga keluarga-keluarga, bahkan para profesional, bahkan juga anak-anak muda yang sekolah, yang pergi studi sampai ke negeri China untuk menerima ilmu. Tapi mereka datang, mereka nyembah Tuhan, kita sama-sama serving the Lord, serving the people, melayani jiwa-jiwa, touch the nation, merubah bangsa kota. Bahkan hari ini di IC Makau, dan saya percaya saya minta Anda juga doakan kami semua, supaya kita terus bisa berdiri dengan baik di kota ini. Tolong doakan kami juga di situasi pandemik seperti sekarang ini, tetapi tetap menjadi berkat untuk kota, untuk bangsa, bahkan dikembalikan juga untuk orang Indonesia dan bangsa Indonesia. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya to get deeper and to get stronger, itu butuh satu proses. Anda nggak bisa begitu saja menjadi satu pribadi yang deep dan strong. Anda nggak bisa menjadi satu pribadi yang tiba-tiba menyelam begitu dalam tanpa melewati satu proses step by step, level by level, untuk sampai ke dalam tempat yang begitu dalam. Anda nggak bisa memperbesar otot Anda hanya dengan minum vitamin atau disuntik aja langsung ototnya besar, instan gitu ya. Nggak mungkin ya Kak Betsy ya. Hasilnya kan nggak kuat. Mungkin ototnya besar, tapi maaf, tenaganya ya sama aja yang dulu gitu loh. Artinya adalah apa? Semua itu memiliki proses. Dan ada satu firman Tuhan yang akan kita baca, mungkin kalau Anda bisa lihat di screen Anda saat ini juga. Mungkin saya bisa minta tolong, Kak Betsy minta tolong bacakan, tolong nggak? Boleh nggak? Terima kasih. Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Terima kasih Kak Betsy. Di sini firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau Anda bisa highlight, ada dua kata yang saya highlight di situ, yaitu tetap kuat dan akan bertindak.
Saudara, memang dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini dikatakan seperti ini, tetapi Daniel ini mengarahkan tentang mimpi yang dia punya, tentang peperangan antara 3 raja yang berkuasa saat itu. Wah, tadi kayaknya disampaikan sedikit ya sama Pak Gatot ya. Bagaimana Daniel itu satu orang yang luar biasa, benar ya Pak Gatot ya? Bagaimana dia satu orang yang berdoa, bahkan Tuhan memberikan dia mimpi, bahkan dikatakan dia berhadapan dengan singa. Saudara, berapa banyak dari Anda yang hari ini, teman-teman di Bakor Kris hari ini, yang Anda berdoa buat ketemu sama singa? Ada? Mudah-mudahan pastor, tahun 2022 aku masuk lubang singa. Waduh, itu kayaknya doanya penuh dengan iman itu. Benar nggak saudara? Kenapa? Coba Anda bayangkan, nggak tahu ya, mungkin karena saya background saya tadi kan udah dijelaskan sedikit sama Kak Betsy. Mungkin bagi Anda tadi Kak Betsy godain saya sebelumnya saudara, dikatakan gini, oh iya ini yang aktor zaman dulu katanya. Mudah-mudahan bukan dibilang zaman kuda gigit besi katanya. Enggak, tapi maksudnya saya biasanya memvisualisasikan apapun yang saya baca dan saya gambarkan karena mungkin saya memang di bidang itu sebelumnya. Nah, Saudara, saya ingat banget ketika saat itu Daniel di dalam firman Tuhan dikatakan, Daniel ini satu orang yang committed loh. Satu orang yang sungguh-sungguh. Mungkin bagi Anda yang sudah sungguh-sungguh berdoa masuk tahun ini, mungkin bahkan tadi melayani. Anda mengambil waktu, Anda membayar harga, mau memberi yang terbaik. Kenapa? Karena ada satu pemikiran yang develop di dalam pikiran Anda, bahwa Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Anda akan menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, dimanapun Anda berada. Seperti itu. Tetapi ternyata apa? Dalam kisahnya Daniel, kita tahu bagaimana Daniel pun juga dilemparkan ke dalam lubang singa. Saudara kebayang nggak? Singa itu saat itu di tempat lubang yang gelap, ada suaranya. Benar? Singa kan nggak diem-diem. Singa suaranya nggak piau. Nggak gitu, betul Kak Betsy? Nggak ada singa suara kayak gitu. Singa itu pasti suaranya di dalam tempat yang gelap ada ancaman. Di dalam tempat yang gelap ada detik demi detik yang rasanya lama banget. Rasanya hidup pasti akan selesai. Tapi saya percaya satu hal yang membuat Daniel kuat saat itu adalah apa? Ketika dia punya iman, ketika dia tahu bagaimana untuk berdoa. Walaupun saatnya gelap, walaupun dia di dalam begitu dalam masalah yang begitu besar, walaupun keadaannya mungkin gak ada pertolongan, walaupun sepertinya maut ada di samping dia, sepertinya udah siap menyebut dia, tetapi sebaliknya dinyatakan dengan benar bahwa apa? Tuhan mengatup mulut dari singa-singa tersebut. Katakan amin dong. Haleluya. Berapa banyak dari kita percaya bahwa apa? Di tahun yang ini juga, ketika kita mengenal Allah kita, maka kita akan tetap kuat dan kita akan bisa untuk bertindak. Saudara, ada satu kata di sini yang saya mau highlight lebih lagi, itu tentang bertindak. Action. Mungkin memang dari ayat ini kalau Anda baca secara keseluruhan, ini bicara tentang bagaimana menghadapi raja yang jahat dan sebagainya. Tapi saya mau mengambil dalam satu sisi yang berbeda karena saya mau mengangkat ayat ini dan ini yang saya tangkap waktu saya berdoa. Waktu saya minta sama Tuhan, Tuhan, what do you want to say to these people? Tapi ini dikatakan dengan jelas di sini di dalam NKJV version ya dikatakan seperti gini ya saudara. Saya bacakan buat Anda. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Apa sih maksudnya great exploits? Karena yang lainnya itu dikatakan bagaimana dari terjemahan-terjemahan yang lain. Saya coba cari saudara, dari terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sekalipun yang lain, itu bicara tentang great exploits itu bagaimana untuk menantang, bagaimana untuk mengambil alih, bagaimana untuk tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh raja yang punya kuasa yang ternyata membawa kita ke dalam hal yang negatif. Tetapi di sini dikatakan tetap kuat dan akan bertindak. Saya mau bawa Anda dalam satu pengertian yang baru tentang apa itu. Yaitu dikatakan dengan jelas dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya dari bahasa Inggris dikatakan great exploits itu bicara tentang eksploitasi hebat, eksploitasi yang besar. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksploitasi itu berarti pengusahaan atau pendayagunaan. Tetapi ada satu lagi. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang atas diri orang lain, dan juga merupakan tindakan yang tidak terpuji. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih lagi ya saudara yang kasih Tuhan, karena aku cuma punya short time, saya mau tanya sama Anda. Apa yang Anda mau eksploitasi di dalam hidup Anda hari-hari ini? Apa yang Anda mau eksploitasi di dalam pekerjaan Anda hari-hari ini?
Apa yang Anda mau eksploitasi di dalam keluarga Anda? Suami, istri, anak, apa? Apa yang Anda mau eksploitasi mungkin di dalam bisnis, mungkin dalam investasi Anda, dalam apapun juga. Bahkan juga yang terakhir, dalam ministry Anda. Saudara, banyak orang bisa memulai dengan semangat, dengan roh. Tetapi seringkali kita mengakhiri dengan daging. Kita mengetahui kelemahan semua manusia bahwa apa? Untuk menjaga, untuk tetap mengakar dengan kuat. Bahkan juga untuk tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Itu is not an easy job. Itu adalah sebuah fight setiap hari. Itu adalah sebuah perjuangan yang Anda nggak bisa katakan bahwa everything will be fine. No, 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 no. Banyak dari kita melewati masa pandemik ini, kita ketemu bahwa everything is not okay. Tapi saya mau bilang sama kita semua, it is okay to be not okay. Seringkali kita pengen perform yang paling the best that we can do. Kita mau perform sama atasan kita mau perform sama company kita mau perform di dalam pelayanan kita mau perform sama keluarga kita. Tetapi kita tahu bahwa apa? Anda dan saya, kita punya limit. Kita nggak bisa mengatakan bahwa, well, this is the best that I can do. Terserah kamu mau terima atau enggak. No, 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 no. Saya mau bilang sama kita semua bahwa apa? Dikatakan tadi, ketika kita dapat mengeksploitasi apa yang Tuhan tanam di dalam diri kita, seperti tadi, diberikan satu bibit yang bisa mengakar dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Saya mau bilang sama Anda semua pada hari ini, dengar baik-baik. Kenapa tadi kita bahas tentang Daniel? Kenapa kita bahas tadi tentang pergerakan gereja? Bagaimana kita bahas tadi tentang bagaimana umat yang mengenal Allah itu akan kuat dan juga mampu bertindak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu butuh satu action yang jelas dari hidup Anda. Kalau Anda hanya menjadi seorang pemimpi nggak akan bawa Anda kemana-mana. Tapi saya akan jelaskan kepada Anda lebih lagi nanti. Tapi sekarang firman Tuhan katakan seperti ini kepada kita semua. Coba lihat di screen Anda, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan bahwa seperti gini. Boleh nggak? Ada lagi yang bisa minta. Aku minta tolong bacakan atau minta Kak Betsy lagi. Boleh Kak Betsy? Mohon maaf ya. Aku ngeliat di screen aku soalnya Kak Betsy yang buka video. Kebetulan ini tulisannya agak-agak blur ya. Setiap really? senjata. Oke. Agak Yesaya 54 ayat 17. Oke, kalau nggak apa-apa Kak, biar saya yang bacakan saja. Oke, saudara, kita baca sama-sama aja ya. Kalau Anda lihat, Anda bisa di screen Anda, atau Anda bisa buka Alkitab Anda, atau bisa buka mobile device Anda, buka Yesaya 54 ayat 17. Saya bisa bantu bacakan. Oh, silakan Bapak, silakan. Terima kasih Pak. Yesaya 54 ayat 17 Pak. 17. Demikian firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk pembacaan firman Tuhan ya. Baik, saya kembali lagi. Saudara yang kasih Tuhan dikatakan dengan jelas, no weapon formed against me shall prosper. Anda harus katakan itu kepada diri Anda. Boleh nggak kita katakan bersama-sama? No weapon formed against me shall prosper. Tidak ada senjata yang ditempa, yang dibuat, yang dibentuk, yang disiapkan, yang pokoknya distrategikan, diatur. Wah, pokoknya sedemikian rupa itu dibentuk untuk menjatuhkan Anda, untuk menghancurkan Anda. Iblis bisa bikin apa saja, orang bisa bikin apa saja, orang bisa bicara apa saja, orang bisa memberikan tuduhan yang begitu komplit di dalam kehidupan Anda. Tetapi dikatakan dengan firman Tuhan ini tadi bahwa apa? Tetapi apa dikatakan inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima bahwa apa? Bahwa itu tidak akan berhasil. Katakan amin. Saudara, waktu Anda mengenal Allah Anda akan tinggal di dalam Dia dan Anda akan ketemu dengan masalah yang begitu besar tetapi Anda akan tetap kuat. Katakan amin. Dan saudara, bukan hanya itu dikatakan tetap kuat, tapi Anda akan melakukan satu tindakan. Kenapa? Karena dikatakan ini bukan hanya orang-orang yang diam-diam saja, saudara. Bukan cuma orang yang terima-terima saja, tetapi apa? Memang dikatakan di situ katakan mereka terima. Terima daripadaku artinya adalah apa? Tuhan memberikan kepada Anda dan kepada saya proteksi yang sempurna. Mari kita katakan bersama-sama tahun 2022. Aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Katakan amin. Haleluya. Tulis di kolom chatnya dong. Amin Tuhan, aku percaya. Kalau perlu Anda tulis, aku percaya tahun 2022 ini Tuhan menyertai aku. Haleluya. Saudara, no weapon formed against you
shall prosper. Nggak ada apapun juga rencana-rencana jahat, rencana busuk, rencana kegagalan, bahkan singa sekalipun Anda dimasukkan di dalam lubang yang sama dengan singa, itu yang mampu untuk menghancurkan Anda kalau Tuhan bilang, no, that is not the time yet. Aku percaya Tuhan mau lakukan pekerjaan besar sama kita semua. Oleh sebab itu ada sebuah perkataan bijak ya di dalam dunia dikatakan seperti gini. What doesn't kill you will make you grow stronger. Apapun juga yang tidak membunuhmu hari ini. Pandemi, sakit penyakit, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan keluarga, urusan kegagalan, urusan pekerjaan, pemotongan gaji, dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, aku mau bilang sama kita semua. Kalau itu hari ini tidak membunuhmu, engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa berbicara, engkau masih bisa berjalan. Dengar, nantikan kemenangan baru di tahun ini buat kita semua. Katakan amin. Anda jadi orang yang biasa-biasa. Karena Tuhan Anda luar biasa. Wah, saudara, grow stronger. Lihat proses kemarin 2019, 2020 dan 2021 itu menjadikan Anda siapa hari ini. Kalau Anda mengenal Allah Anda akan mampu untuk bertindak, Anda akan mampu untuk mengeksploitasi dengan benar apa yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini dan bukan berbuat sebaliknya, yaitu mengeksploitasi dengan cara yang tidak benar. Amin, saudara. Sebuah proses untuk bertumbuh semua tahu. Dari kecambah, dari biji, ada prosesnya. Ada waktunya. Mungkin butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. We never know. Tapi dikatakan bertambah dia waktu. Dia akan bertumbuh dan kecambah ini akan mengeluarkan akarnya. Lihat saudara, akarnya dulu dia keluar ke bawah. Supaya dia dapat menyerap yang namanya unsur-unsur yang akan terdapat di dalam tanah. Baik itu untuk kesehatan dia, untuk tubuhnya menjadi kuat. Maka dia akan mampu mendorong dirinya keluar ke atas. Dan dia akan bertumbuh dan dia akan mengeluarkan daunnya dan buahnya. Dengar ini baik-baik, saya mau bilang sama kita pada hari ini dan katakan dengan jelas kepada Anda. Bahwa setiap orang, perusahaan Anda sekalipun, bos Anda sekalipun, kolega Anda, staf Anda, anak buah Anda, keluarga Anda, harus bisa mencicipi yang namanya bunga di dalam kehidupan Anda. Mereka harus bisa mencicipi yang namanya buah yang manis di dalam kehidupan Anda. Dan dimulai dari bibit biji yang benar. Katakan amin. Saudara, saya percaya kalau bibitnya udah benar, nggak bisa ada yang gagalin. Lalu Anda ngomong sama saya, Pastor, tapi nggak kayak gitu, Pastor. Pastor Pian nggak tahu sih. I've been through so many things, Pastor. Bahkan mungkin Anda katakan, aku tuh udah melakukan semua hal yang negatif. Aku mau berubah tapi sulit. Aku stuck di momen yang mudah untuk mengkompromi. Aku berbuat dosa, aku juga bahkan di tempat kerjaan, aku bisa kong kali kong dan sebagainya. Ada nggak sih bahasa itu, kong kali kong? Tahu kan ya? Kak Betsy tahu nggak? Tahu ya? Lumayan lah ya. Kebayang nggak? Ada hal-hal yang tiba-tiba kita pikirkan, kok bisa terjadi? Bagaimana kalau aku sudah terjebur ke dalam satu momen yang kayak tadi dikatakan oleh Pak Gatot, ayo dong, jangan setengah-setengah, ayo melangkah, berani, saksikan, mampukan. Karena Tuhan mampu menyertai. Bahkan tadi dikatakan Kak Betsy, sebenarnya saya juga mau melangkah tapi setengah maju mundur gimana ya? Aku dapat tugas buat worship leader, tapi lihat hari ini, you've done your part. Karena saya percaya ketika seseorang mau melangkah, maka setiap orang di luar sana dapat melihat hasil bunga dan buahnya ketika proses itu dilewati. Satu kisah yang menarik adalah tentang satu orang pribadi ini yang bernama Saulus. Anda mungkin ingat kisah ini dan saya akan persingkat saja karena waktu saya terbatas. Saulus itu adalah satu orang yang jahat, saudara. Warga negara Roma, dia satu orang yang berani tetapi dia menangkap setiap orang Kristen saat itu dan menyiksa mereka. Bahkan dia juga berperan untuk banyak orang Kristen yang akhirnya terbunuh. Karena mereka dimasukkan penjara, dipukulin, disiksa, bahkan dilemparkan ke dalam kolosium. Tempat di mana orang-orang itu dihadapkan dengan singa-singa untuk akhirnya mati. Wow, sadis saudara. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saulus ketemu Tuhan. That changed his life. Saulus ketemu dengan terang hidup. That changed his life. Berikutnya apa? Saulus bisa ngomong, aku nggak mau. Aku kotor. Aku nggak layak. Bisa ngomong seperti itu. Tetapi sebaliknya tidak. Yang dia eksploitasi adalah apa? Dari sisi dia, Paulus adalah apa? Satu orang yang kuat. Satu orang yang komitmen. Satu orang yang mau. Dan saat itu juga perubahan diri dia mungkin gak gampang buat teman-temannya. Mungkin gak gampang buat orang-orang yang selama ini bersama dengan dia. Tetapi apa? Itu menyatakan siapa diri dia hari ini.
Karena ketika Tuhan hadir dalam hidup dia, justru itu merubah, it change him. Pertobatan, change into repent. Perubahan menghasilkan yang namanya pertobatan, saudara. Bahkan pertobatan ketika Anda bertobat menghasilkan yang namanya pertumbuhan atau grow. Saudara, kalau Anda mulai bertumbuh seperti kecambah tadi, maka Anda akan punya mimpi yang besar. Saya percaya saudara, 2022 ini Anda harus mulai bertumbuh dan punya mimpi yang besar. You need to grow, but remember, grow, you need to have a dream. Ketika Anda bertumbuh, harus ada mimpi. Mimpi itu harus bertambah besar. Dan lihat, mimpi yang dihidupi akan menjadi sebuah visi. Saudara, visi itu akan menjembatani Anda antara tahun ini dengan akhir tahun nanti. Kalau Anda di awal Januari ini sudah punya visi yang besar, lihat, nanti Anda akan tutup dan bersorak-sorai di akhir tahun kalau Anda melihat pekerjaan Tuhan dahsyat dalam hidup Anda. Dan ingat, saudara, visi nggak akan jadi apa-apa tanpa sebuah aksi. Saudara, saya percaya bahwa kita semua ini terpanggil. Anak-anak Tuhan ini luar biasa terpanggil. Kita semua ini dibela oleh Tuhan. Kita semua disertai oleh Tuhan. Kita ini mau dirubah. Jadi intinya kalau tadi, memang aku di tengah jalan persimpangan, Pastor. I don't know where to go. Dengar baik-baik. Belajar untuk berubah. Bertobat. Bertumbuh. Bermimpi. Bervisi. Dan beraksi. Saya percaya saudara, kalau Anda mampu bersaksi, lihat, kalau Anda mampu beraksi, lihat Anda akan menuju ke satu tempat yang lebih pasti. Saudara, ada satu kisah yang luar biasa dari pohon-pohonan ini. Kenapa hari ini kita bicara banyak pohon-pohonan ya? Deeper and stronger, mudah-mudahan kita bisa menangkap. Saudara, tahukah Anda ketika pohon itu, ketika dia bertumbuh, ketika dia mengakar, salah satu gunanya adalah untuk mengikat pohon tersebut dengan akar tersebut. Selain untuk makan, tetapi juga untuk dia kuat berdiri ketika dahannya semakin tinggi ke atas dan menghasilkan buah-buahan yang begitu lebat dan sangat berat. Bahkan melewati yang namanya badai, melewati yang namanya angin kuat, yang namanya situasi terik sekalipun, maka dia akan kuat berdiri karena dia punya akar yang kuat. Ada satu kisah yang menarik, kalau Anda buka di dalam Wikipedia Anda dan sebagainya, Anda bisa temukan bahwa ada yang namanya pando trees. Ya mungkin bahasa Inggrisnya pando. Pando trees, yaitu pohon-pohonan pando yang terletak di Fish Lake, Utah, Amerika. Pohon-pohonan ini adalah salah satu pohon-pohonan rumpun yang artinya jumlahnya sangat banyak dan terdapat di satu area dan sudah berumur lebih dari 80.000 tahun. Kebayang saudara. Anda dan saya puji Tuhan kalau kita punya umur 80 tahun. Amin saudara. Apalagi 80.000 tahun, saya nggak tahu, bukan apa puji Tuhan, mungkin kelamaan ya saudara ya kalau hidup 80.000 tahun. Tetapi di sini dibilang gini, ini adalah sekumpulan pohon berakar yang terhubung satu sama lain. Connected. Pohonnya akarnya terhubung. Kebayangkan saudara yang kasih Tuhan? Mereka punya akar tidak sendirian. Selama ini pando trees atau pohon-pohonan pando ini bisa berdiri dengan teguh selama 80.000 tahun ketika manusia sudah hilang, berubah, peradaban berubah, segala macam. Mereka masih ada saudara sampai hari ini. Dan saudara kenapa? Ternyata ada kekuatan yang mengikat mereka. Yaitu apa? Mereka bisa kuat karena mereka punya akar yang kuat. Terhubung satu sama lain. Relationship. Saudara, saya mau bilang sama Anda. Mulai hari ini, bangun relationship dengan sekitar Anda. Dengan bakor Kris Anda. Dan terutama apa? Dengan Tuhan. Kalau kita punya relationship yang sehat, maka itu apa? Itu akan membantu kita, seperti tadi dikatakan, bertahan atau long lasting. Tapi dengar ini, ada satu kisah yang cukup sedih, saudara. Dikatakan dengan jelas, seperti itu dikatakan seperti gini. Saat ini, pohon-pohonan pando ini sekarat karena kekeringan. Kekurangan air, saudara. Bahkan dikatakan serangga mulai datang, penyakit, dan bahkan binatang-binatang yang memakan akar mereka. Saudara, sama seperti kehidupan kita sekarang. Begitu banyak hal yang mengeksploitasi kita. Begitu banyak keinginan. Keinginan daging, keinginan pikiran, karir, keuangan, anything. Begitu banyak hal yang membuat kita bukannya semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin semangat, semakin berakar, tetapi sebaliknya, kita apa? Semakin loyo. Semakin kehilangan visi, semakin terserang, semakin lemah. Saudara, saya mau bilang sama kita semua, hari ini kita harus bisa berakar di tempat yang tepat, dengan bibit yang tepat, dan kita harus menghasilkan buah dan bunga yang tepat, katakan amin. Saudara, Anda nggak bisa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan katakan seperti ini sama kita semua. Mari kita baca sama-sama ya. Lihat di screen Anda, mungkin minta lagi Kak Betsy tolong bantu lagi.
Efesus 4 ayat 13 13 sampai 15. Oke. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Amin. Saudara, tangkap ini baik-baik. Mencapai tingkat pertumbuhan. Anda mencapai tingkat kekuatan yang next level. Saudara, jangan biarkan Anda menjadi satu orang yang hanya berdiam di tempat yang lama atau just di zona nyaman. Saudara, Anda harus membiarkan badai itu datang. Boleh badai datang, boleh angin bertiup, boleh orang jahat mengantri di sekitar Anda, boleh singa, Anda dimasukkan lubang sama-sama singa. Tetapi dengar baik-baik. Dikatakan apa? Kalau kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, maka proteksi Tuhan yang sempurna itu justru yang akan membuat Anda keluar menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Saudara, we need to grow stronger and deeper. Amin. Satu kisah yang terakhir, saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini. Saya ini tadi udah disampaikan di depan, saya memiliki 3 orang anak yang lucu-lucu semua kayak bapaknya, saudara. Dan kalau Anda lihat di screen, saya tunjukin dikit lah. Ya, ini adalah anak pertama saya, Olivier tadi namanya, lalu yang kedua adalah Ezekiel, dan yang ketiga adalah Efrata. Mungkin saya kalau cerita semuanya nih, ceritanya cerita kesaksian semua, saudara. Karena 3-3-nya itu Tuhan kasih spesial buat saya. Tapi saya akan singkat saja, saya akan bicara tentang Efrata saja yang terakhir, yang paling kecil. Efrata saat ini berumur 8 tahun. Efrata ketika berumur 3,5 tahun, dokter vonis Efrata bahwa Efrata saat itu juga memiliki yang namanya diabetes tipe 1 atau kerusakan pada pankreas. Semenjak umur 3,5 tahun tersebut, maka dokter mengatakan bahwa Efrata harus injeksi insulin setiap hari 4 kali sehari. Saudara, Efrata tidak dapatkan ini begitu saja tidak, tetapi Efrata itu dapatkan juga dari saya. Karena saya adalah juga diabetes tipe 1 dan saya sudah suntik sendiri 4 kali sehari minimum dari semenjak umur saya 20 tahun sekian. Saudara, selama perjalanan itu, sampai di tahun 2014, saya pikir saya nggak akan kemana-mana, saya pikir saya melayani Tuhan, kok begini juga ya, ngelewatin begitu banyak hal, tapi seperti ini. Tetapi Tuhan bicara kepada saya dengan jelas bahwa apa? Penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Hari ini saya bisa melihat bagaimana saya berjalan tidak sendirian. Tapi Tuhan berikan tim, teman-teman di BIC Makau. Tuhan berikan saya istri yang kuat dan bahkan seorang pembelajar yang luar biasa tentang diabetes. Bahkan kita juga melayani banyak orang dengan begitu banyak sakit keras, bahkan lifetime illness. Nah saudara, tahu nggak apa? Ternyata saat itu juga terlepas dari Oli dan Eze, Efrata yang berumur 3,5 tahun, satu hari dia pucat pasi dan kami bawa ke rumah sakit dan dokter bilang, hari ini juga dia harus masuk karena gula darahnya sudah kacau. Wah, kami takut, kami khawatir. Sebagai orang normal, saya punya kekhawatiran besar juga. Saya nangis, saya sedih, saudara. Saya manusia biasa, walaupun saya seorang hamba Tuhan, tapi saya manusia biasa. Kayak kita semua bisa merasakan kesusahan. Kita bisa merasakan not okay. Kita bisa merasakan kesulitan. Tentu kita normal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya ingat banget anak saya harus di opname, dan kami harus stay di dalam ruangan itu selama 1 bulan, setiap hari tidur di Ubin. Dan kami harus pergi melayani. Istri saya harus melayani sekolah minggu dan setiap hari minggu dia katakan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa apa? Dia nyanyikan lagi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Sementara dia tahu, dia katakan lagu itu betapa besar Allahnya, tetapi dia juga sedang dalam situasi yang gak gampang. Dia belum melihat mujizat terjadi. Saudara tahu nggak? Diabetes tipe 1 itu berbeda dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu adalah kerusakan pankreas, yang artinya imun sistem tubuh kita menyerang pankreas sampai akhirnya pankreas tidak bisa berfungsi sama sekali lagi. Dan jalan satu-satunya hanya dengan menyuntikkan insulin secara manual kepada tubuhnya. Nah, saudara, akhirnya kami mikir gimana Efrata harus disuntik. Papa aja suntik selama tahunan aja rasanya tuh nggak enak. Gimana Efrata yang 3,5 tahun harus disuntik. Lalu saudara yang kasih Tuhan, di saat itu juga Efrata yang umur 3,5 tahun, lihat kepada papa mamanya, dan dia katakan gini, Papa Mama, do I need to inject? Apakah aku harus disuntik? Apakah aku harus disuntik seperti Papa? Waktu dia katakan itu sama saya, sama istri saya, hati kami hancur. Hati kami bingung.
Hati kami, I don't know what to say, tapi kita katakan, yes Efrata, you need to be injected like Papa. Waktu itu saudara, tahu nggak Efrata katakan apa? Efrata katakan gini, don't worry Papa Mama, if Papa can do it, I can do it. Gak apa-apa Papa Mama, jangan khawatir. Kalau Papa bisa lakukan, aku juga pasti bisa. Waktu dia katakan itu, aku percaya itu bukan perkataan seorang anak umur 3,5 tahun. Tapi Tuhan sedang mau sampaikan sesuatu sama kita. Dan waktu dokter datang, saudara yang kasih Tuhan, dengan suntikan yang jarum yang panjang itu, dokter tarik, wah kami udah gak tahan rasanya, udah nangis saya ke pojok saudara. Waktu disuntikin ke perutnya Efrata saudara. Ini yang Efrata lakukan di umur 3,5 tahun. Dia buka tangan dia dan dia katakan gini, look at me Papa Mama, look at me. I am strong. Because my God is strong. Saya mau bilang sama Anda saat ini. Hari itu saya belajar satu hal yang penting. Saudara tahu, sekarang Efrata umur 8. Efrata sudah punya pelayanan sendiri. Efrata sudah menjangkau jiwa-jiwa lewat Instagramnya dia, lewat YouTube-nya dia. Tapi simple, saudara. Bukan mau ngetop, bukan itu kok. Tapi apa? Dia melayani. Dia bicara tentang bagaimana saya Efrata bisa ngecek darah sendiri sekarang, bisa suntik sendiri, bisa ngitung kalori sendiri, dibantuin mamanya ya, pelayanan. Dan dari Instagramnya dia, begitu banyak orang dari bangsa-bangsa, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu orang yang sudah punya lifetime illness, yang pikir nggak bisa nikah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, yang pikir akan mati, tapi tiba-tiba menjadi sebuah pelayanan pribadi. Sehingga kami ketika kami pergi ke bangsa-bangsa, kami pasti akan datang ke dalam satu komunitas, dan orang-orang datang mau ketemu Efrata. Efrata punya pelayanan sendiri sekarang. Dia bisa doain orang, dia bisa cheer up orang, dan orang bilang, say what? Thank you so much for sharing your life. Kami jadi kuat. Karena apa? Karena kami bisa ngelihat kamu kuat. Hari ini saya mau bilang sama kita semua. Saudara, Efrata dapat kesempatan. Seorang anak kecil, dia dapat kesempatan karena dia bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan. Grow more deeper in God. Kami pun, keluarga, menjadi grow more deeper in God. Dan grow more stronger. Hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua di tempat ini. Teman-teman di Bakor Kris, Pertamina, this is your chance. Apapun yang sedang kau lewati hari ini, kesulitan di keluarga, keuangan, kesehatan, pekerjaan atau kolega kerja, atau lingkunganmu, atau mungkin ada begitu banyak hal yang sedang menyudutkan engkau. Seperti tadi, senjata yang diarahkan di tempat, perkataan-perkataan buruk yang kau dengar, yang gak enak rasanya. Apapun itu, dengar baik-baik. Kalau engkau bertumbuh dan berkakar dengan kuat, badai apapun yang bertiup, angin kencang seperti apapun juga, engkau akan kuat untuk berdiri. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu ada bersama dengan engkau. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Boleh saya berdoa buat Anda semua. Mari saudara yang kasih Tuhan, tutup mata Anda dan biarkan saya berdoa buat Anda pada siang hari ini. Oh, ya Rabbashina. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hamba sempat bisa berbicara tentang kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan Tuhan sampaikan firman Tuhan. Untuk kami get more deeper and stronger. Supaya kami bisa mengeksploitasi dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Kami mau klaim janji Tuhan. Kami mau klaim rancangan penuh damai sejahtera yang Tuhan punya. Tahun 2022 ini Tuhan, kami rubah setiap situasi sulit yang kami lewati di 2021, malah menjadi tahun kemenangan buat kami. This is the year of victory. This is the year of blessings. This is the year of breakthrough. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Segala hal Tuhan yang sudah dirancangkan untuk menggagalkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami patahkan, kami hancurkan. Terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Kami klaim hari ini di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Sebab Allah kami hadir dalam hidup kami. Maka Tuhan hari ini, urapi kami. Urapi Bakor Kris Pertamina, urapi Tuhan semua tim yang ada, dari ketua sampai yang terendah sekalipun, siapapun kami Tuhan. Kami tahu, kami kuat ketika kami bersama-sama. Kami hidup karena Tuhan, karena firman Tuhan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada hari ini. Terpuji nama Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, haleluya, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor. Tadi saya awalnya agak-agak ragu-ragu mau panggil pastor atau enggak ya. Ternyata sekarang sudah terkonfirmasi. Terima kasih untuk berkat firman Tuhannya siang hari ini, Pastor. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Supriyono. Silakan, Pak. Mari Bapak dan Ibu, kita bersatu hati, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan,
dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pembiaran. Pada minggu kedua, Januari 2022, Bakor Kris PT Pertamina Persero dapat menyelenggarakan ibadah pertama. Mengucap syukur Tuhan untuk terselenggaranya hal ini. Mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021. Dengan suka dan duka, dengan kekuatan dan kelemahan, dengan kesehatan dan kesakitan, Tuhan telah menyempurnakan iman kami untuk berjalan, untuk melangkah, memasuki tahun 2022. Bersama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di sepanjang tahun 2022. Bersama Tuhan, Engkau membuatnya kami berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa bagi pemerintah atau bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Pertama-tama mari Engkau ampuni setiap salah dan dosa para pemimpin dan seluruh bangsa kami. Anugerahkan berkat keselamatan bagi 200 juta lebih saudara kami sebangsa dan setanah air. Anugerahkan berkat, kekuatan dan kesehatan yang prima sehingga segenap bangsa kami terbebas dari pandemi COVID-19. Dengan iman, kami bersatu hati. Hai kuasa COVID-19 dan varian yang baru, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak untuk menulai bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi. Mari Engkau berkati Tuhan, agar setiap bangsa kami memiliki ketaatan terhadap protokol kesehatan, memberkati Satgas Pengendalian COVID dalam program vaksinasi, agar seluruh rakyat Indonesia Tuhan, mereka bersedia mengikuti vaksin, terlebih juga untuk program anak-anak umur 6-11 tahun, bahkan vaksin booster yang baru dimulai pada tanggal 12 yang lalu. Engkau memberkati semua terlaksana dengan baik, sehingga dapat tercipta herd immunity tingkat nasional. Berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, baik untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat dan pejabat tinggi negara termasuk Panglima TNI dan Kapolri, lembaga-lembaga negara dan lembaga tinggi negara serta kepala-kepala daerah. Berikanlah mereka rasa takut dan hormat kepadamu. Berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, integritas dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Sehingga setiap keputusan yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan satu keputusan yang tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat biaya bagi kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Juga dalam masa pemilu mendatang, Tuhan akan sediakan calon pemimpin yang memiliki integritas profesional, yang nasionalis, yang religi, yang mereka terus Tuhan membangun kebersamaan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jauhkanlah negeri kami dari berbagai bencana alam, dari berbagai wabah bela sampar, dari konflik horizontal dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Indonesia terus penuh dengan kemuliaan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk perusahaan yang kami cintai, PT Pertamina Persero. Engkau berkati jajaran direksi, dewan komisaris, manajemen, dan seluruh pekerja, agar terus Tuhan dapat meningkatkan kinerja, sehingga Pertamina menjadi satu perusahaan energi yang tangguh bertaraf internasional. Berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Basuki Cahaya Purnama sebagai komisaris utama, beserta Ibu Niken Widyastuti sebagai direktur utama, dapat bekerja dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan Pertamina dapat meningkatkan lifting kapasitinya Tuhan, bahkan target 1 juta barrel dalam tahun 2030. Oleh karena kekuatan daripada-Mu, oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan, maka target itu dapat terwujud. Demikian peningkatan kapasitas kilang Tuhan,
juga pembangunan kilang yang baru, juga peningkatan biodiesel, menjadikan Tuhan negeri kami ini akan mandiri di dalam energi. Terima kasih Bapa di dalam surga, demikian berdoa bagi umat-umat-Mu yang menduduki jabatan kunci di perusahaan ini. Tambah-tambahkan Tuhan, rasa takut dan hormat kepadamu, hikmat, kebijaksanaan, integritas, profesional, sehingga melalui jabatan yang dipercayakan menjadi kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, dan berdoa juga Tuhan untuk seluruh pekerja dan mitra disertai Tuhan dalam tugas di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh rasa takut dan hormat kepadamu. Mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Dan berdoa jauhkanlah Tuhan untuk kecelakaan-kecelakaan kerja, terutama kebakaran-kebakaran di seluruh instalasi Pertamina dimanapun berada. Biarlah nama Tuhan aja ditinggikan dan diagungkan, sehingga kontribusi perusahaan kepada bangsa dan negara semakin meningkat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk persekutuan Bakor Umkris Tuhan. Kami berdoa agar Bakor Umkris baik di tingkat korporat, direktorat, unit usaha, dan unit operasi akan menjadi terang, akan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Engkau berkati Tuhan, ketua umum, beserta jajaran pengurus di tingkat korporat, direktorat, unit usaha, unit operasi Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh kerelaan hati. Apabila ada tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, bukan satu beban pelayanan itu, tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pengurus, para pelayan yang setia melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tidak takut dan gentar menghadapi tekanan, ancaman, serangan, oleh karena mereka mempertahankan iman percayanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang ibadah-ibadah yang akan dilakukan di sepanjang tahun ini. 130 peserta tadi dalam ibadah siang hari ini, mereka telah menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di dalam surga, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Pierrolan Kristi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, pewahyuan yang baru, sehingga dapat menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya bersama istri anak untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana Tuhan percayakan pada saat ini dalam pengembalaan di Makau Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini bagi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu, serta pelayan-pelayan Tuhan pada siang hari ini, baik juga Ananda, Betsy Kultom, dan juga multimedia dan lain sebagainya, serta segenap umat-Mu yang turut serta dalam ibadah siang hari ini. Berdoa untuk umat-umat-Mu yang sakit, yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Terlebih-lebih mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Hamba dengan iman mengangkat tangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, terlebih COVID-19 dan varian yang baru, oleh kuasa darah dan bilur, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami, mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasih. Mereka kembali ke rumah Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Biarlah Tuhan dengan iman, mereka tetap teguh oleh pimpinan, oleh pertolongan Roh Kudus. Mereka tetap dapat bertindak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Engkau berkati seluruh peserta ibadah pada siang hari ini. Dan pada masa mendatang, seluruh anggota Bakor Umkris akan terlibat aktif dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Makasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang sudah kami bawa, kami alaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Supri untuk doa syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita ke penghujung ibadah kita dan kita akan sebelum menerima berkat, kami persilahkan Pastor Pierre untuk doa penutup sekaligus dengan berkat. Silakan, Mari Pastor. saudara yang kasih Tuhan, kita siapin hati kita yuk. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berfirman, kita sudah dengar firman, kita sudah bersekutu bersama-sama. Jaga baik-baik dan kiranya apapun juga yang dicurahkan, dipercayakan kepada Anda. Jaga baik-baik, jangan sampai seorang pun mencuri mahkota itu daripadamu. Maka Tuhan, hari ini kiranya Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan. Setiap jajaran yang ada sudah didoakan tadi Tuhan. Bahkan setiap tim yang solid dari Bakor Kris Pertamina ini Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka melihat satu hal yang besar bahwa perjalanan mereka, walaupun jauh tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Maka saat ini Tuhan, buat kami semua yang bisa hadir, mari saudara yang kasih Tuhan, buka hati Anda. Saat ini juga, sesuai dengan iman Anda, angkat kedua tangan Anda. Maka firman Tuhan mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di sorga. Kasih yang tidak akan pernah berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pengurapan, dan pimpinan yang manis pada Roh Kudus-Nya menyertai setiap langkah kita, membuat kita semakin dalam, get more deeper, and get more stronger di dalam Tuhan. Sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali didapati, kita semua tetap setia melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua katakan, amin. Terima kasih Pastor Peter untuk Tuhan. pelayanan pada siang hari ini. Kami sangat diberkati. Terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang ikut terlibat dalam ibadah siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan, di depan tertera QR Code untuk bisa difoto untuk kemudian diberikan persembahan. Persembahan kita, ibadah kita siang hari ini sudah selesai dan silahkan Bapak Ibu, kita mungkin bisa dapat foto bersama untuk diaktifkan kameranya. Siapa di sini yang bisa bantu? Sebelum kita berpisah, ini jarang-jarang kita foto bersama rekan-rekan dari Gereja Bethany International Church Macau. Luar biasa. Luar biasa ya. Ditunggu ya sebentar lagi loading, sebentar. Saya coba ambil. Berarti kita ke Macau ini.